Di dalam dunia kedokteran, hemangioma atau tanda lahir biasa dijumpai pada kulit bayi yang baru lahir. Kaisan mau gambar apa? Ini tangannya kenapa nih? Ini tanda lahir. Oh, tanda lahir. Ya, kadang-kadang anak punya tanda lahir ya. Ya pemirsa, memang kadang buah hati kita ada beberapa anak-anak yang memiliki tanda lahir dan ternyata tanda lahir ada juga yang bisa mengganggu penampilan. Nah, ini buah hati punya informasinya untuk Anda tentang serba-serbi tanda lahir. Ini dia. Tapi coba deh perhatikan bagian lengan kirinya. Ternyata ada beberapa bercak di kulit Keisha. Inilah yang dinamakan hemangioma atau lebih dikenal dengan sebutan tanda lahir. Yang ada di lengan Keisha jenisnya superficial hemangioma atau tanda yang berada di permukaan kulit. Hilda, ibunda Keisha, awalnya khawatir. Apalagi tanda lahir di tubuh sang putri yang kini baru berusia 11 bulan kian melebar. Untuk tanda lahirnya yang sebelah lengan kirinya ini awalnya dia biru, terus ada bercak-bercak merah gitu. Lalu pas dia lama-lama umurnya umur besar gitu, tandanya jadi semakin kelihatan gitu. Jadi birunya juga makin jelas, merahnya juga makin kelihatan juga karena kan makin banyak juga gitu. Di dalam dunia kedokteran, hemangioma atau tanda lahir biasa dijumpai pada kulit bayi yang baru lahir. Kasus yang paling umum adalah bercak kebiruan atau Mongolian spot di bagian bokong bayi. Jangan khawatir, bercak ini tidak berbahaya dan biasanya akan memudar. Namun ada pula jenis-jenis hemangioma lainnya. Bercak cafe ale yang berwarna kecoklatan ini misalnya termasuk yang banyak dijumpai. Jenis lain adalah nevus congenital yang biasanya berwarna coklat gelap atau hitam dan berbulu. Sementara bercak merah lebar seperti ini adalah jenis pearl white stain. Lalu ada juga jenis strawberry hemangiom yang biasanya menonjol dan berwarna merah muda. Sebetulnya kan bisa dikatakan sebagai tanda lahir atau juga bisa seperti benjolan gitu. Tidak jelas itu isinya apa, tetapi itu satu benjolan yang dibawa dari lahir, bisa pembuluh darah, bisa syaraf sebetulnya. Sayangnya, penyebab tanda lahir belum bisa dibuktikan secara medis. Namun dari sekian banyak kasus, hemangioma lebih banyak terjadi pada perempuan. Meski terkadang menonjol dan tumbuh membesar, hemangioma bukan tumor loh. Tanda lahir ini dapat membesar hingga 2 kali ukuran semula. Untuk beberapa jenis hemangioma, setelah ukurannya stabil, biasanya warnanya akan menipis dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Namun ada juga hemangioma yang tidak memudar, karena itu jangan dianggap sepele. Jadi mestinya harusnya ditentukan juga diperiksakan ke dokter ya. Ini hemangiom atau bukan, atau jenis yang lain. Ya. Setelah itu memang hemangiom itu karena pembuluh darah, dan kita mesti buktikan tidak ada gangguan pembekuan darah. Yang saya katakan tadi giant, trombositnya itu rendah jadinya. Ya, dan itu mesti dibuktikan bahwa itu tidak ada gangguan pembekuan darah, berarti aman. Tapi jangan diurut, gitu kan? Kalau diurut itu karena pelebaran pembuluh darah ya mudah pecah. Kalau pecah nanti berdarah dan itu sulit, jadi mudah infeksi karena sudah terbuka kan. Selain ada perdarahan, nanti menyebabkan juga infeksi seperti itu. Beberapa kasus hemangioma bahkan bisa dibilang super unik, seperti yang dialami oleh Ali, seorang bayi laki-laki asal Rusia. Ia memiliki tanda lahir menyerupai tulisan Arab. Di tangan dan kakinya pun muncul tulisan seperti potongan surat yang ada dalam Al-Quran. Di negara lain, kasus hemangioma unik juga dialami oleh seorang gadis cilik bernama Sydney. Tanda lahir di tubuhnya cukup banyak, namun Sydney menjalani terapi laser dan pada saat usianya menginjak 1 tahun, seluruh tanda lahirnya sudah hilang. Meski sebagian tanda lahir bisa memudar seiring usia, beberapa orang tua memang memilih jalan pintas lewat terapi laser. Dari dokternya bedahnya sendiri ini sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi kalau mau dihilangin ini lebih ke estetika aja gitu. Jadi tapi untuk dari dianya sendiri itu nggak masalah sih.
Sebagian besar jenis tanda lahir memang tidak berpotensi bahaya, namun tetap perhatikan jika ada hemangioma di tubuh si kecil. Segera observasi ke dokter, terutama jika tanda lahir anak terlihat tidak lazim. Pemirsa, ada 2 anak bule lucu-lucu. Mudah-mudahan ntar Sabrina gedenya gini, cakep. Halo, what's your name? Emma and Zara. So how old are you? 5 and 4. Okay, I want to ask you something. What do you like to eat? Sandwich? I like ice cream. Oh, you like ice cream. Ya, pemirsa nih, saya punya informasi tentang resep minggu ini dari Buah Hati ya. Kalau mereka sukanya sandwich keju dan juga, what do you like? Ice cream. Nih, kita juga punya, Ice cream. oke, kudapan ringan untuk Buah Hati Anda. Oke, kita lihat ini dia, burger keju. Check it out. Akhir pekan, saatnya bersantai bersama keluarga. Sekali-sekali ajak seluruh anggota keluarga memasak bersama. Menu burger keju ini misalnya sangat mudah untuk dipraktekkan. Untuk bahannya, siapkan 250 gram daging sapi giling, 2 siung bawang putih cincang, 1 butir telur, 1 lembar roti tawar, susu untuk merendam roti tawar, margarin, serta garam dan merica. Siapkan pula roti burger, cincangan daun selada, irisan tomat, keju cheddar, serta mayones dan saus tomat. Pertama, kita buat dulu dagingnya. Campur daging sapi giling, bawang putih, roti tawar, telur, serta garam dan merica secukupnya. Aduk hingga adonan tercampur rata. Bagi adonan menjadi 4 atau sesuai dengan keinginan. Bentuk menjadi bulatan gepeng, lalu masukkan ke dalam kulkas selama sekitar 30 menit. Panaskan margarin di wajan, goreng daging hingga matang, lalu sisihkan. Untuk membuat burgernya, oleskan roti bulat dengan margarin, lalu panaskan sebentar di wajan. Beri sedikit mayones dan saus tomat di atas roti. Sisipkan irisan selada dan tomat. Tambahkan daging serta keju cheddar. Dan burger keju siap dinikmati.